Cakap kami berbahaya, dunia maya anggap harga diri kami murah. Hati susah diukur, nasi jadi bubur. Sudah puas telan asam garam stigma buruk. Kultur ini warisan legacy tentang jati diri, jangan menilai. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rilen Tumbel. Kali ini saya mau bikin video atau konten tato lagi. Mau bikin konten sama brother saya. Di sini ada brother Willy, brother. Siap tuh ini? Siap. Siap. Di sini dia mau bikin tato potret anaknya. Nah, yang ini fotonya mau bikin di lengan kanan kan. Oke, jadi brother saya ini sudah sering bikin tato di sini dan ini dia baru mau bikin lagi. Kira-kira boleh berapa lama tuh orang batat ini, brother? Lama sekali. Masih kuliah. Baru ini ulang kan mau bikin. Oke, jadi ini kira-kira tahan ya. Oh siap, badan baik kan. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran hasilnya bakalan seperti apa, pokoknya saksikan terus video ini. Oke teman-teman, kita akan segera mulai proses tatonya. Nah di sini juga karena banyak dari teman-teman yang bertanya cara bikin tato, jadi saya akan bagi sedikit bagaimana cara saya membuat tato pada teman-teman semua. Nah pertama-tama itu kalau saya mau bikin tato potret, itu saya yang ukuran segini, saya pakai jarum itu ada 4. Yang pertama itu jarum 3 RL teman-teman, terus jarum 5 RL, jarum 11 RM, sama jarum 9 RS. Nah untuk garisnya teman-teman saya pakai voltase di 7,5. Kalau untuk blok biasanya saya turun sedikit jadi 7 atau 6,5 teman-teman. Oke, jadi setelah kita udah stensil, pertama-tama itu saya kalau mau bikin tato apapun itu gambarnya, tetap saya mulai dari bawah dulu biar di atasnya nggak bakalan kesentuh dan ini stensilnya nggak bakalan kehapus atau ciplakannya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sementara untuk tintanya, karena sini saya mau bikin tato black and gray, jadi itu saya pakai tinta hitam di sini. Ini untuk warna hitam pekatnya, terus ini hitam sedikit. Nah. Sini sendiri juga saya pakai tinta warna Victorian Rose atau warna kulit yang gelap. Saya campurin di hitam tadi. Terus di sini saya taruh juga tintanya yang warna ini di sini. Lalu saya mix sama warna putih ya teman-teman. Nah, yang di sini. Oke. Kalau sudah selesai, saya juga campur yang 2 ini pakai air biar kita shading atau arsir itu dia lebih soft. Nah jadi di sini saya tambahin air. Oke, tapi teman-teman harus pakai air bersih ya. Nah kalau sudah, sekarang saya akan mulai tato. Saya mulai dari tinta yang ini ya teman-teman, yang warna hitam tapi udah dicampurin sama air tadi biar nggak terlalu pekat. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk teknik sendiri buat bikin gambar potret, usahakan teman-teman semua kurangin garis, pakai jarum garis. Jadi harus pakai jarum shading atau jarum blok seperti ini. Garis yang ini saya pakai jarum blok ya teman-teman. Nah ini garisnya. Main juga garis ya. Di sini bikin garis pakai jarum blok biar garisnya nggak terlalu tegas. Pokoknya intinya buat teman-teman yang mau bikin gambar potret itu usahakan kurangin pakai jarum garis. Beda lagi kalau teman-teman bikin konsep lain yang garisnya harus tegas. Oke, jadi saya akan mulai arsir teman-teman.
Nah, sementara untuk arsirannya, kalau saya cara arsir itu seperti ini teman-teman. Jadi dari atas ke bawah, kalau masih kurang gelap saya bikin dari samping, nah dari kiri ke kanan seperti ini teman-teman. Tapi namanya juga cara bikin arsir itu teman-teman nggak usah terlalu tekan alat atau mesinnya, biar dia nggak terlalu gelap. Oke, nah kalau masih kurang gelap tinggal teman-teman tambahin di mana yang harus ditambahin. Nah, seperti ini. Ini saya pakai 11 RM ya teman-teman. Kalau di jarum cartridge itu 11 cm. Nah, untuk warna yang agak terang itu saya pakai yang tadi, yang putih campur coklat, untuk cari warna yang arsiran yang terang. Oke. Nah, oke teman-teman, sementara untuk pembuatan bibirnya masih sama. Di sini saya masih pakai jarum 11 RM. Tapi usahakan teman-teman kalau mau bikin objek yang kecil dengan jarum arsir harus ekstra lebih hati-hati. Ini saya mau bikin dari gelapnya dulu, baru saya ke yang lebih terang, kira seperti ini teman-teman. Jadi saya mulai dari arsiran dulu. Kalau sudah selesai diarsir, baru saya bikin garisnya. Nah, di sini saya pakai garis itu pakai jarum 3 RL ya teman-teman. Tapi saya mulai menggaris itu pakai tinta yang tadi saya campurin air biar nggak terlalu tegas nanti jadinya. Nah, jadi untuk pembuatan bibirnya sendiri teman-teman, itu saya pakai jarum garis hanya di bagian tengah ini, antara bibir atas sama bibir bawah. Jadi jarum garisnya hanya saya gunakan di situ. Oke. Terus jarum garis lagi untuk pembuatan hidungnya itu teman-teman saya hanya gunakan di sini, hanya di saat saya membuat lubang hidungnya. Itu juga yang tegasnya hanya bagian garis bagian atasnya. Sementara bagian bawah itu saya shading dengan jarum garis ini biar nggak terlalu hitam. Oke, kalau sudah selesai garis, saya ganti lagi pakai jarum shading atau jarum blok ya teman-teman. Masih pakai 11 RM. Baru saya akan menggaris di bagian gelap. Nah, kira-kira seperti ini juga. Oke. Terus di bagian hidung, bagian sampingnya ini saya garis pakai jarum 11 RM ya teman-teman. Saya akan buat bagian gelapnya dulu. Oke, sekarang saya mau pindah di bagian telinga teman-teman. Sama di sini saya garis juga masih pakai jarum yang sama 11 RM atau jarum blok atau jarum arsir.
sekarang kita akan pindah di bagian hidung untuk buat bayangan hidung. Nah, di sini saya pakai tinta yang dicampurin air tadi, tapi itu masih sedikit gelap, jadi saya jarumnya ini saya celupkan di air dulu, baru saya arsir. Jadi di bagian kiri ini agak sedikit terang referensinya, jadi kita shading tipis dengan tinta putih sama tinta coklat tadi yang saya campur ya, di incap ya teman-teman. Nah. Oke, sekarang kita akan pindah di bagian matanya teman-teman. Nah, di sini saya bikin shadingnya dulu, masih tetap pakai jarum yang sama 11 rem. Garis matanya. Nah, kalau sudah selesai di arsir tipis, baru saya pindah lagi ke jarum garis teman-teman. Ini pakai jarum garis 3 RL. Baru saya akan buat ini garis matanya teman-teman. Di dalam bikin gambar potret itu biasanya dan hampir selalu itu tetap garis mata bagian atas lebih tegas atau lebih tebal daripada garis mata di bagian bawah ya teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting, itu garis mata bagian atas harus lebih tebal dari garis mata bagian bawah. Terus saya blocking bola matanya teman-teman. Nah, di sini kita harus sisain sedikit untuk cahaya, nanti kita masukin tinta putih biar gambarnya kelihatan lebih hidup atau lebih real. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Sekarang saya mau blok bola matanya teman-teman. Tidak lupa kita sisain sedikit buat kita taruh tinta putih nantinya. Nah. Oke, sekarang kita akan pindah ke keningnya. Nah, nih, saya akan buat, saya pindah lagi pakai jarum 11 RM ya teman-teman, atau jarum shading atau jarum block. Oke, kita bikin ringnya. Nah, kalau bagian ini sudah selesai, sekarang kita buat
Nah, ini di bagian atasnya sama saya shading tetap masih pakai jarum 11 rm ya teman-teman, dengan tinta putih yang dicampur coklat tadi dulu. Pertama-tama kita shading bagian terangnya dulu, baru tinggal kita ngikutin bagian gelapnya pakai tinta yang hitam tadi yang dicampur air. Oke. Jadi kalau untuk teknik shadingnya sendiri saya bikin seperti ini teman-teman, yaitu dari kanan ke kiri, terus arahin ke bawah, terus kita balas dari kanan ke kiri, arahin ke atas. Oke. Kalau masih kurang ya tinggal teman-teman tambahin seperti ini. Kalau teman-teman rasa dia masih kurang gelap, pokoknya kalau teman-teman ada rasa yang kurang tinggal teman-teman tambah-tambahin. Oke, sekarang kita bikin bagian rambutnya. Nah, untuk bagian rambut teman-teman, di sini saya pakai jarum 9 RS. Bagian rambut tebal itu saya pakai jarum 9 RS. Nanti kalau saya mau bikin bagian rambut yang tipis baru saya ganti lagi pakai jarum 3 RL. Di sini gambar potretnya agak sedikit susah teman-teman, apalagi di bagian rambut karena referensinya anak ini sedang mandi kolam. Jadi lumayan susah untuk bagian rambut. Nah, dari hasilnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Kalau ada yang kurang, teman-teman tinggal tambahin mana yang perlu ditambahin. Seperti ini saya mau nambahin di bagian sini sedikit lebih gelap. Nah, terus di bagian matanya juga yang ini masih agak terang. Nah, kita gelapin sedikit di sini. Tidak lupa juga di bagian bola matanya yang putih ini kita harus bikin jadi lebih gelap. Mata yang ini juga. Oke, terus di bagian hidung ini saya mau gelapin sedikit. Oke, kalau sudah selesai seperti ini baru saya pindah pakai jarum garis lagi, jarum 3 RL untuk cari detailnya atau untuk nambah-nambahin apa yang kurang. Nah, seperti ini saya rasa di bagian bibir masih ada sedikit yang kurang. Jadi saya nambahin lagi.
kalau sudah selesai tinggal kita tambahin background buat hidupin garis-garis samping dari potret ini. Sini saya ganti lagi pakai jarum blok. Nah, sekarang kalau sudah selesai backgroundnya, ini saya akan masukkan warna putih atau pakai tinta putih. Jadi pertama-tama itu kita masukin pakai jarum yang ini, masih jarum 11 rm. Tapi buat teman-teman usahakan jarumnya dicuci sampai betul-betul bersih kalau mau masukin warna putih. Nah, kita akan segera memasukkan warna putih atau tinta putih. Karena tinta putih di tato potret itu sangat penting, teman-teman. Ini saya masukin pakai jarum yang sama, jarum 11 rm. Tapi jangan juga terlalu tegas. Nah, untuk tinta putih ini sendiri saya menggunakan tinta Star Bright White, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai masukin tinta putih pakai jarum blok atau jarum shading tadi, sekarang saya akan ganti jarum pakai jarum garis buat masukin tinta putih di detail-detail gambar ini. Nah, oke, sekarang kita ganti jarum. Di sini saya pakai jarum 5 rl. Nah, teman-teman, ini saya sudah pakai jarum 5 rl buat bikin detail pakai tinta putih. Oke. Oke, teman-teman, jadi akhirnya hasilnya sudah selesai. Oke, teman-teman, akhirnya pekerjaan kita ini sudah selesai. Untuk hasilnya bagaimana, brother? Mantap. Mantap. Puas atau ada yang kurang? Puas sekali. Maksudnya kalau ada yang kurang bilang tuh. Sudah anak kedua di sini. Oh, makanya datang ada AC kosong ini pertama itu ya. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara saya bikin tato potret. Buat teman-teman yang mau mencoba, boleh langsung dicoba. Tapi buat teman-teman yang tidak mau coba ya nggak apa-apa. Dan buat para teman-teman senior, mohon maaf kalau penjelasan saya tadi agak sedikit ngawur. Pokoknya saya hanya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sedikit lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami buat teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf buat semua.
Dan intinya pekerjaan saya sudah selesai dan brother saya juga udah puas tuh men. Puas sekali. Nanti orang buku dapa mungkin berapa Panjang umur. berapa tahun? Nggak ada. Tahu. Oh belum tahu. Oke. Oke teman-teman, dari video kita juga sudah cukup sampai di sini. Nantikan video-video keren selanjutnya. Bye. Banyak pasang mata cakap kami berbahaya. Dunia maya anggap harga diri kami murah. Hati susah diukur, nasi jadi bubur. Sudah puas telan asam garam stigma buruk. Kultur ini warisan legacy tentang jati diri. Jangan menilai orang dari kabel luar mari. Lebih kau kenali bung, barulah engkau hitung berapa banyak poin kebaikan yang kami tabung. Kau heran toh, sejak tahu filosofi dari bertato. Jejak di kota asal atau lagi merantau. We better know that, do it that and know that. Lewati proses hidup meski wrong people talk about my bed. Masih pasang dada di dalam kerajaan kebebasan tanpa raja. Ini ku dan seribu alasan ku pangku. Mas Bento for the life sampai ragaku terkaku. Lebih lagi mengenal diriku, tato bukan kriminal, yeah it's true. Do it for my family, be generous enough for me. With the love I can hold my dream above. Itu orang seni tato, seorang bos tato. Tato bukan kriminal, tato itu seni.